Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jumpa kembali dalam program Khotbah Kristen hari ini. Judulnya adalah Seni Bekerja Sama. Minggu kedua bulan Agustus, tema khotbah Sinode Gereja Betel Indonesia. Mari, sebelum kita mendengar firman, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, hari yang baru Tuhan berikan. Berfirmanlah kepada kami rindu diberkati lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita membacanya dalam Roma 12 ayat 16 sampai dengan 18. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Lihat baik-baik di dalam ayat ini, Paulus hendak memberikan sebuah nasihat. Selanjutnya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, dari ayat-ayat pembacaan kita, tentu ada begitu banyak rema firman Tuhan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, judul khotbah Kristen hari ini, seni bekerja sama, bukanlah sekedar wacana ataupun teori. Bahkan bukan saja dibicarakan di kalangan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Keberhasilan seseorang sesungguhnya tidaklah dihasilkan berkat kepintaran dan keterampilan seseorang saja, tetapi ada peran dari orang lain. Menjadi sukses, menjadi berhasil, itu tentu baik. Tapi di tengah-tengah kesuksesan dan keberhasilan kita juga harus tahu ada orang-orang sekitar kita yang Tuhan tempatkan untuk menolong kita meraih sebuah kesuksesan, meraih sebuah keberhasilan. Apakah benar? Ya, saya percaya akan hal itu. Saya ada sampai hari ini karena ada orang-orang di sekitar saya juga yang Tuhan pakai membuat saya berhasil. Agar dapat melibatkan orang lain atau mempengaruhi orang lain, dibutuhkan sebuah seni dan cara yang harus kita pelajari serta dilakukan dengan baik. Ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa melibatkan orang lain, melibatkan sesamanya. Apakah saya dan saudara
tahu cara atau seni untuk dapat bekerja sama. Kalau memang saat ini kita belum mengetahuinya, kita akan bersama-sama belajar daripada tulisan Rasul Paulus ini. Tuhan Yesus semasa hidupnya telah memberikan sebuah keteladanan dan cara-cara yang efektif melibatkan murid-muridnya. Saya ingat sekali Presiden pertama kita Soekarno mengatakan, berikan kepada saya 10 orang pemuda dan saya akan menaklukkan dunia. Tuhan Yesus menaklukkan dunia ini dengan ke-12 muridnya yang notabene mereka orang-orang yang sangat sederhana. Orang-orang yang mayoritas memiliki sebuah pekerjaan hanya sebagai nelayan. Namun Tuhan Yesus tahu cara untuk bisa menyertakan, melibatkan ke-12 muridnya hidup di dalam panggilannya. Mereka bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi sudah menjadi penjala manusia. Yesus melakukannya. Yesus tahu cara mendekati ke-12 muridnya. Tentu setiap kita juga sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi murid-muridnya. Kita ini disebut juga sebagai Israel rohani. Karena itu hiduplah di dalam panggilan ilahi. Saya dan saudara ditetapkan oleh Allah menjadi garam dan terang dunia, menjadi garam di tempat yang tawar, menjadi terang di tempat yang gelap. Ini adalah panggilan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita dapat melibatkan orang-orang sekitar kita? Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerjasama dalam tubuh Kristus sebagai gerejanya Tuhan, sebagai bait Allah, kita harus bisa saling menjaga satu sama lain sesuai dengan panggilan Tuhan dalam diri kita, talenta Tuhan dalam diri kita. Kita ini bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Kristus. Amin. Yang pertama, kita perlu tidak menganggap diri kita pandai daripada yang lain. Seperti dalam ayat 16 katakan tadi, jangan anggap diri kita itu lebih pandai, lebih bisa, lebih segala-galanya daripada orang lain. Itu modal pertama kita, supaya kita bisa memiliki seni bekerja sama. Tetapi sebaliknya, milikilah ilmu padi. Makin kita berisi, makin kita merunduk. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Tetapi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, Tuhan sangat membenci. Satu kali nanti Tuhan akan merendahkan orang-orang yang sombong. Siapa orang yang sombong? Orang yang menganggap dirinya lebih pandai, lebih bisa, dan tidak melibatkan Tuhan, tidak melibatkan sesamanya. Hati-hati. Adakah orang-orang seperti itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan, studi, bahkan di tengah-tengah pekerjaan pelayanan Tuhan? Jika ada, orang tersebut harus bertobat. Dan yang kedua,
tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalasnya dengan kebaikan. Dalam ayat 17 dapat dikutip dan kita melihat bahwasannya orang dunia melakukannya, membalas kejahatan dengan kejahatan. Hukum dunia, kejahatan upahnya adalah kejahatan. Tapi tidak demikian bagi kita. Taburlah terus kebaikan dan senyum. Tapi sulit, Pak, betul. Memang sangat sulit untuk kita bisa melakukan kebaikan, apalagi sama orang-orang yang sudah menyakiti kita, melupakan kita, bahkan juga mungkin sudah menghilangkan nyawa orang-orang yang kita kasihi. Tapi panggilan kita adalah untuk terus menebar atau menabur benih-benih kebaikan itu. Percayalah, kebaikan itu satu kali nanti akan kita tuai. Namun celakalah ketika kita terus menabur kejahatan, maka kita pun akan menuai kejahatan. Mungkin ada orang-orang sekitar kita yang berdagang, yang berusaha dengan cara-cara yang kotor, sehingga kita merasa bahwa usaha atau dagangan kita tidak terlalu laku dibanding toko sebelah. Tapi tetap taburlah kebaikan, taburlah senyum. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, tidak hidup dalam perseteruan atau permusuhan, kedengkian, amarah. Ayat 18. Jangan ada satupun di antara kita yang hidup di dalam perseteruan atau permusuhan, kedengkian, dan amarah. Anda dan saya tidak akan dapat sehati dalam membangun tubuh Kristus jika masih ada yang menyimpan kebencian, masih menyimpan ketidaksukaan. Tidak akan kita bisa melibatkan orang-orang sekitar kita untuk dapat bekerja sama. Namun yang ada adalah kehancuran, yang ada adalah kerusakan, bahkan yang ada adalah perpecahan dan pertikaian. Iblis senang sekali ketika benih-benih pertikaian, permusuhan, perseteruan, kebencian, amarah itu tinggal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Iblis sangat suka sekali. Namun buat kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang sangat mahal itu, Tuhan mau kita hadir untuk menciptakan kerukunan, untuk menghadirkan sukacita, damai sejahtera dari surga. Itulah tujuan Tuhan menaruh kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita memang seperti domba di tengah-tengah serigala, namun kita tidak harus mengalah diterkam oleh serigala. Kita harus tetap bisa menjaga kawanan domba Allah yang hidup aman di tengah-tengah pengembalaan gembala sejati kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari belajarlah untuk tetap rendah hati, belajarlah untuk tetap hidup menabur kebaikan. Terus lakukan firman Tuhan, tabur kebaikan. Amin. Tabur kebaikan, maka disitulah berkat Tuhan turun atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau ajar kami untuk kami hidup rukun, damai,
dan kami bisa melibatkan orang-orang sekitar kami untuk membangun tubuh Kristus, menjaga tubuh Kristus. Kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ampuni kami kalau kami ada menyimpan perseteruan, permusuhan, kebencian, dan amarah. Ampuni kami. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, angkatlah kedua tanganmu, arahkan wajahmu, buka hatimu untuk Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta sejati anak yang tunggal Yesus Kristus, pertolongan penghibur, persekutuan dengan Roh Kudus, selalu beserta dengan hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Hamba percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang terikat terhadap dosa dimerdekakan, yang kekurangan Tuhan pasti berkati. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bagikanlah firman Tuhan ini sehingga banyak orang boleh bertobat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.